Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinur Melinda, Ekonomi Islam Angkatan 2024, NIM 24423004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun akademik 2025-2026. Prodi Ekonomi Islam kelas M, mata ujian Pendidikan Kewarganegaraan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Ini soal yang pertama. Indonesia adalah bangsa dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik. Namun, bangsa bukan hanya tentang kesamaan identitas, melainkan tentang kesadaran untuk hidup bersama sebagai satu negara. Karena itu, keberagaman seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sumber perpecahan. Dalam kehidupan demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memilih arah politik. Tetapi, demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kekuasaan mayoritas. Jika hanya mayoritas yang didengar, kelompok minoritas bisa mengalami diskriminasi dan kehilangan hak-haknya. Oleh sebab itu, demokrasi harus disertai perlindungan terhadap hak minoritas, kesetaraan warga negara, dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, toleransi menjadi kunci penting dalam menjaga persatuan negara atau persatuan bangsa. Dengan saling menghargai perbedaan, masyarakat dapat hidup damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan pendapat dalam demokrasi seharusnya diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, bukan dengan kebencian atau konflik. Jadi, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu melindungi semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Dengan adanya toleransi, kesetaraan, dan penghormatan HAM, keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa. Ini soal kedua. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat aturan, menjalankan pemerintahan, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum. Namun, dalam negara demokrasi, kekuasaan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Negara bukan hanya organisasi kekuasaan, tetapi juga alat untuk melindungi rakyat dan menjamin hak-hak warga negara. Karena itu, negara demokratis tidak cukup hanya kuat secara kekuasaan, tetapi juga harus adil dan memperlakukan masyarakat. Jika kekuasaan tidak dibatasi, maka bisa terjadi penyalahgunaan, wewenang, dan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh rakyat. Semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama agar terciptanya keadilan. Partisipasi rakyat juga sangat penting dalam demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Dengan adanya partisipasi rakyat, pemerintah tidak bisa bertindak semena-mena karena ada pengawasan dari masyarakat. Selain itu, kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan pendapat harus dijaga. Kebebasan ini penting agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Jika kebebasan dibatasi, demokrasi bisa berubah menjadi otoriter. Perlindungan HAM juga menjadi dasar penting dalam negara demokrasi. Negara wajib melindungi hak setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Dengan adanya keadilan, kebebasan, dan perlindungan HAM, negara dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Ini soal yang ketiga.
Negara secara teoritis memang memiliki unsur rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur tersebut membuat negara diakui secara sah dalam hubungan internasional. Namun, dalam praktiknya, negara tidak cukup hanya dipahami sebagai organisasi. Kekuasaan yang dimiliki kedaulatan negara juga harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, ketertiban, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki wewenang untuk membuat aturan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan. Kekuasaan ini diperlukan agar kehidupan masyarakat berjalan tertib dan stabil. Tanpa adanya kekuasaan, negara akan sulit menjalankan pemerintahan dan melindungi wilayah maupun rakyatnya. Namun, jika negara hanya berfokus pada kekuasaan, maka ada risiko penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat. Karena itu, negara juga harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bukan hanya menjaga kekuasaan, tetapi menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi warga negara. Jadi, dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat, menyediakan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, menjaga keamanan, dan memastikan adanya keadilan sosial. Negara yang baik adalah negara yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya kuat dalam kekuasaan. Konsep kewarganegaraan juga menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan rakyat bukan sekedar hubungan kekuasaan, tetapi hubungan hak dan kewajiban. Warga negara memiliki kewajiban mematuhi hukum dan menjaga persatuan, sedangkan negara wajib melindungi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Jika negara gagal memenuhi tanggung jawab tersebut, maka kepercayaan rakyat terhadap negara akan menurun. Jadi, dengan demikian, negara tidak cukup dipahami hanya sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan. Negara harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat. Kekuasaan negara harusnya digunakan untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini soal yang keempat. Suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai bangsa, bukan hanya karena memiliki kesamaan ras, agama, bahasa, atau wilayah, tetapi karena adanya kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam suatu identitas dan tujuan yang sama. Bangsa merupakan komunitas politik dan kultural yang dibangun oleh pengalaman sejarah, cita-cita bersama, serta rasa memiliki terhadap tanah air dan sesama masyarakatnya. Karena itu, bangsa tidak selalu terbentuk dari kesamaan identitas primordial, melainkan juga dari kesepakatan dan perjuangan bersama. Bangsa Indonesia lebih tepat dipahami sebagai bangsa yang terbentuk karena kesepakatan politik dan sejarah bersama, bukan karena kesamaan suku, agama, atau bahasa daerah. Indonesia terdiri dari ratusan suku, berbagai agama, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Jika bangsa hanya didasarkan pada identitas primordial, maka Indonesia akan sulit bersatu menjadi satu negara. Namun, keberagaman tersebut justru dipersatukan oleh pengalaman sejarah yang sama, yaitu penjajahan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Kesadaran sebagai satu bangsa mulai tumbuh melalui peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda 1928. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bangsa Indonesia.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa persatuan Indonesia dibangun atas kesadaran bersama dan cita-cita kemerdekaan, bukan karena kesamaan suku atau agama. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar pemersatu bangsa karena mampu menerima keberagaman masyarakat Indonesia. Contoh konkret dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dapat dilihat dari kerja masyarakat saat menghadapi bencana alam, perayaan hari kemerdekaan, atau gotong royong antar warga dan yang berbeda agama dan suku. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, masyarakat tetap bekerja sama karena merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa identitas kebangsaan Indonesia dibangun oleh rasa persatuan dan tujuan bersama. Jadi dengan demikian, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lahir karena satu ras, satu agama, atau satu budaya, melainkan bangsa yang dibangun atas kesadaran kolektif, pengalaman sejarah bersama, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan cita-cita untuk hidup merdeka dan bersatu. Keberagaman menjadi kekuatan bangsa selama seluruh rakyat Indonesia memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban dari ujian saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.